Anak saya lamban sekali, mandi lamban, pakai handuk lamban, pakai baju sekolah lamban, pokoknya bikin jengkel dan kesel. Saya tidak ingin marah sama anak saya dan suami saya tidak ingin marahin anak, tapi melihat anak saya lelet sekali, lambat sekali pagi-pagi, padahal hari yang sangat sibuk, pagi yang sangat mepet, membuat kami jadi ingin marah. Bagaimana supaya anak saya tidak seperti ini terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya hari ini ada di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ini suara saya, suara penghabisan ini ya. Setelah Sabtu Minggu kemarin sharing di Sampit dan Pangkalan Bun, jadi mohon maaf kalau suaranya agak kurang jelas. Saya hari ini ingin membahas pertanyaan dari seorang ibu yang mungkin merasa stres melihat kelakuan anaknya yang pagi-pagi padahal waktunya sangat mepet untuk pergi ke sekolah, apalagi ketika orang tuanya keduanya misalnya ada juga aktivitas lain, bekerja misalnya. Jadi ceritanya anak ini 7 tahun, pagi-pagi ini sangat lelet, lamban, dan akhirnya bikin kesal, jengkel. Apa yang harus dilakukan? Ini usul-usul saya. Jadikan ini salah satu alternatif. Jika Anda memiliki cara lain, metode lain, ya silahkan dilanjutkan jika memang efektif. Tapi ini usul dari saya. Jadi kata kuncinya adalah seseorang itu akan termotivasi jika dia punya motif. Ya, jika motifnya kuat, maka dia akan termotivasi. Seseorang itu akan melakukan sesuatu jika ada dorongan. Dorongan ini ada dua secara umum. Ada dorongan positif, ada dorongan negatif. Dorongan positif jika soal dalam konteks pertanyaan supaya anak gak lelet, misalnya adalah dia senang berteman, di sekolahnya membuat dia bahagia, maka dia akan memiliki dorongan cepat-cepat ke sekolah. Ini terjadi dengan anak saya nomor 4 yang pada hari ini dibuat, dia kelas 5 SD ya. Sekolahnya setengah 8, tapi dia menginginkan setengah 7 sudah ada di sekolah. Jam 6, bahkan setengah 6 pengen dianterin ke sekolah. Dia senang pergi ke sekolah, sebetulnya bukan senang belajarnya, tetapi senang ketemu teman-temannya. Pagi-pagi kalau mepet waktu dia harus langsung belajar, tapi ketika pagi-pagi datang ada waktu transisi, dia bisa main dulu, bisa main bola dulu dengan teman-temannya, bisa ngobrol dulu dengan teman-temannya. Itu dorongan yang membuat dia mau berangkat lebih pagi. Dorongan positif lain contohnya adalah ketika anak-anak kita memiliki kegiatan berwisata, field trip dengan teman-temannya, anak kita bahkan dari semalaman mungkin jadi susah tidur, dan meskipun susah tidur dia tetap bangun pagi. Dan kalaupun dia kesiangan, ketika bangun kan tidak lama dia akan bergegas ke kamar mandi. Itu contoh dorongan positif. Jadi metode pertama adalah temukan ya motif positif yang akan membuat anak kita bergairah belajar, bergairah sekolah. Dia malas-malasan sekolah boleh jadi karena dia tidak menemukan gairah di sekolah. Karena itu di sekolah yang saya rancang,
sebelumnya seharusnya setiap anak pagi-pagi itu ada waktu transisi, bukan tiba-tiba langsung belajar. Ya, jadi dia tidak boleh masuk ke ruangan belajar atau ke kelas belajar. Dia harus transit dulu di ruang transisi, ya, untuk membuat jurnal emosi, ketemu temannya, ketemu gurunya dulu, tapi dalam suasana yang bukan suasana belajar tapi suasana santai, semacam itu. Ya, jadi temukan ini motif-motif positif. Ajak ngobrol anak Anda, kira-kira pagi-pagi apa yang dapat dilakukan supaya dia senang pergi ke sekolah. Konsultasi dengan gurunya di sekolah, begitu. Ya, apakah anak-anak ini memang punya teman atau tidak, berteman atau tidak, asik menyendiri atau malah kemudian selama ini dia mendapatkan perlakuan buruk sama temennya. Ya, temukan anak-anak kita motif positif sehingga dia bergegas sekolah. Ya, tapi jangan khawatir jika motif positif itu tidak ditemukan, kita bisa melakukan metode yang kedua, ya, mengatasi anak yang lamban di pagi hari pada saat mau berangkat sekolah. Nah, motif kedua adalah namanya motif konsekuensi, ya, motif konsekuensi. Artinya ketika anak kita melewati batas, dia akan mendapatkan ketidaknyamanan, konsekuensi tertentu. Ya, metode kedua ini membutuhkan ketegasan dari orang tua sehingga anak-anak kita kemudian terdorong untuk tidak lamban. Selama ini kalau anak kita lamban, banyak orang tua terpancing emosinya dan akhirnya marah sama orang tua karena metodenya hanya menjelaskan, tetapi tidak ada konsekuensi yang didapatkan anak. Jangankan konsekuensi, batas yang dimaksud lamban itu saja belum terdefinisikan. Maksud saya seperti ini, Bapak Ibu mengatakan anak lamban, mandi lamban, pakai handuk lamban, pakai baju sekolah lamban, berangkat lamban. Karena saya mau tanya, Bapak Ibu memberikan batasan yang jelas gak sama anak? Bahwa misalnya dia harus siap pakai seragam sekolah jam berapa? Ada nggak batasan yang jelas? Di rumah saya ada. Jadi ya, di rumah saya anak-anak saya di usia minimum 7 tahun dia harus ada batas, ya, bergantung berangkat sekolahnya jam berapa, bergantung jam sekolahnya berapa. Misalnya ada anak saya yang sekolahnya yang SMA itu jam 6, maka dia paling telat 5.30 harus sudah ready. Lewat 5.30 ya, maka dia tidak bisa berangkat sekolah, ya, dia dapat konsekuensi, dia tidak boleh sekolah. Enak dong tidak sekolah. Yang tidak sekolah berarti tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka haknya dicabut hari itu. Yang tidak sekolah masuk kamar, gitu ya, dan dia tidak boleh keluar kamar, tidak boleh main keluar rumah, ya, tidak boleh nonton, tidak boleh pegang HP. Yang boleh dia lakukan cuma tidur dan baca buku. Dan baca bukunya pun bukan baca komik, baca novel kalau yang udah gede, bukan buku yang bersenang-senang, ya. Kalau mau baca buku, ya, buku-buku pelajaran, buku yang serius, buku sirah, buku ensiklopedia dan seterusnya. Makan kita delivery order, kirim ke kamar gitu. Ya, jika anak-anak yang masih SD, ya, misalnya dia setengah 8, paling telat dia misalnya jam 7 sudah ready, sudah memperhitungkan waktu tempuh dari sekolah ke rumah, gitu. Nah, jadi teman-teman, ya, motif kedua ini caranya adalah yang pertama, Bapak Ibu tentukan batasannya yang jelas. Sebetulnya dia tuh harus sudah selesai mandi jam berapa. Sebetulnya dia itu harus siap sekolah pakai seragam itu jam berapa. Tentukan batasnya dulu, ya. Definisikan dulu yang dimaksud lamban itu apa. Misalnya jika dia sekolah jam 7, ya, waktu tempuh dari rumah ke sekolah 15 menit, maka 6.30 dia harus sudah ready. Lewat 6.30 berarti lamban, kan begitu, ya. Jangan fokus kepada ekspresi gerakan anak
ya. Mau dia lamban kayak mau gerakannya pelan-pelan santai, yang penting jam setengah 7 selesai. Dia mau mandi jam 5, setengah 6, jam 5, urusan dia. Tapi kita bilang ke anak, ya, musyawarah dengan anak, ya, jam berapa kamu harus sudah siap, negosiasi. Tentu saja anak kita akan ngomong misalnya jam 7 kurang seperempat ibu, kan sekolah jam 7, waktu temu nggak cukup nak kalau segitu, ya, belum sarapan dan lain-lain. Oke, jadi negosiasi di situ. Jadi yang pertama adalah tentukan batas waktunya dulu. Yang kedua, nah jika melewati batas waktu, ya, nah, sediakan konsekuensi yang jelas gitu. Misalnya konsekuensi yang di rumah saya tadi, ya, dia tidak boleh sekolah kalau lewat gitu. Jika kedua orang tua bekerja, maka salah satu orang tua harus ada yang cuti dulu misalnya, minta izin dulu misalnya. Jika ada orang di rumah yang dipercaya, nah kita infokan, delegasikan bahwa dia tidak boleh sekolah, dia tidak boleh main keluar rumah, dia tidak boleh melaksanakan aktivitas yang menyenangkan. Ada banyak orang tua mengatakan enak dong nggak sekolah. Ya iyalah enak nggak sekolah kalau pada saat dia nggak mau sekolah atau lambat sekolah, lalu kita bolehkan main sepeda, kita bolehkan nonton TV, ya tentu saja dia senang. Tetapi kalau dia tidak boleh sekolah sama kita, lalu ada konsekuensi lanjutannya, dia tidak bisa melakukan berbagai aktivitas kesenangan dia, maka dia akan rugi. Beberapa anak saya, rasanya hampir semua anak saya pernah mendapatkan konsekuensi ini, ya, 2-3 kali. Jika anak kita introvert 1-2 kali saja sudah cukup gitu ya. Tapi jika jika bukan karena introvert ekstrovertnya, jika anak-anak kita respon anak saya tentu bergantung bagaimana karakter anaknya. Ada anak yang ketika dimasukin ke kamar dia marah, menangis, dan itu sebenarnya respon yang positif kita sebagai orang tua, berarti dia merasakan rugi. Tapi ada anak yang ketika saya bilang masuk kamar nggak boleh sekolah, dia santuy, dia malah tidak marah, tidak kecewa, dia malah tiduran di kamar. Nah, untuk anak-anak tipe yang terakhir ini kita butuh kesabaran lebih. Kenapa? Karena dia seolah-olah tidak merasakan rugi ketika tidak boleh sekolah. Tetapi jangan khawatir, sebetulnya semua anak itu fitrahnya aktif. Kebutuhan untuk bergerak, kebutuhan untuk bersosialisasi, bermain adalah kebutuhan dasar semua anak. Jadi awal-awal mungkin dia akan merasa tidak rugi, nggak apa-apa kok aku nggak sekolah. Tapi coba bayangkan kalau dari pagi sampai sore, ya, kira-kira setelah 4-5 jam dia mulai tidak nyaman karena usak-usak di kasur gitu ya, gulang-guling, semua posisi baca sudah dia lakukan, tidur sudah berjam-jam. Lama-kelamaan sebagian anak akan manggil, ibu lagi ngapain, abah boleh keluar enggak, dan ngajak ngomong kita terus ya. Nah, ada tipe anak seperti itu. Nah, kalau anak kita tipenya ketika dikasih konsekuensi nangis, marah, kecewa, itu malah lebih cepat sebetulnya. Tapi yang agak harus butuh kesabaran jika anak-anak kita tipenya yang terakhir tadi, dia merasa santuy, dalam tanda kutip ada sebagian orang tua mengatakan kebal hukuman. Padahal tidak ada anak yang kebal hukuman. Ya, saya memilih ini disebut bukan hukuman, tetapi sebenarnya konsekuensi gitu ya. Konsekuensi itu dibicarakan sebelumnya dengan anak-anak kita, bahwa setiap tindakan kita, keputusan kita ada konsekuensinya. Jadi kalau ada anak-anak kita lamban di pagi hari, berikan batasan yang jelas, jam berapa harus selesai gitu ya. Konsekuensinya tidak berarti harus juga seperti itu, misalnya tidak boleh sekolah. Bisa konsekuensinya misalnya hak nontonnya dicabut. Coba saja konsekuensi apa yang paling merugikan dia ya. Hak nontonnya dicabut, konsekuensi hak main sepedanya dicabut, ya kan? Ya, dan sebagainya. Cari konsekuensi yang merugikan anak, tiap anak boleh jadi beda-beda. Nah, ini berlaku hanya ketika anak bapak ibu usianya mulai 7 tahun, karena tahapan 7 tahun sudah mulai anak-anak kita bisa didisiplinkan gitu ya. Untuk anak-anak bapak ibu yang pra sekolah ya, sebaiknya santai saja. Kalau dia tidak mau sekolah tidak apa-apa kalau menurut saya. Namanya juga preschool. Tahu kan arti preschool? Boleh pre, boleh school kan gitu.
ya, bukan karena gara-gara sudah bayar mahal lalu kita paksa anak kita sekolah, ya. Seharusnya sekolah menjadi tempat menyenangkan anak. Kalau sekolahnya membuat dia senang, apalagi prasekolah, bermain, bergembira, rasanya tidak ada anak yang malas sekolah. Seharusnya seperti itu, ya. Jadi daripada kita banyak menjelaskan, banyak ngomong, lebih baik tegas. Tegas caranya, tegas itu bukan dengan diteriakin, dibentakin, ya, bukan. Tegas itu dengan cara, ya, bicarakan sama anak, batasnya jam berapa harus selesai mandi, atau langsung saja ke ujungnya, jam berapa harus sudah siap untuk berangkat sekolah, gitu. Lalu kalau melewati batas itu konsekuensinya apa? Jika ada alternatif lain, silahkan. Ini hanya salah satu alternatif atau usulan bagaimana mengatasi anak lambat dan lelet. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.